Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah saya sampaikan dua kali khotbah ya, bahwa bagi setiap orang percaya disediakan Tuhan ada 5 jenis mahkota yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang memang nantinya layak menerima mahkota itu. Kita sudah bersama-sama memahami bagaimana kita mendapatkan mahkota kemuliaan, bagaimana kita mendapatkan mahkota kehidupan. Dan sekarang hari ini kita akan belajar bagaimana kita memperoleh mahkota yang abadi. Tentu kita semua rindu ketika kita pulang ke surga, ketika dalam pesta anak domba Allah, ketika Tuhan membagikan mahkota, kita semua berhak untuk mendapatkan mahkota tersebut, atau paling tidak salah satu jenis mahkota yang Tuhan janjikan. Mari kita bersama-sama membuka kitab 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 dan 25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapatkan hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Nah, saudara, memang kalau kita perhatikan dalam surat-surat Paulus sering memberikan gambaran metafora tentang dinamika hidup beriman. Itu digambarkan seperti seorang atlet, ya. Dalam konteks ini, Paulus memakai ilustrasi seorang pelari. Memang biasanya di kota Korintus dulu 2 tahun sekali diadakan olimpiade, yaitu lari 192 meter. Dan setiap pelari itu, saudara, yang jelas syaratnya harus warga negara Romawi, ya, warga negara Yunani pada waktu itu. Dan mereka akan berlari begitu rupa, ya, dia akan menguasai diri begitu rupa supaya dia mendapatkan mahkota. Nah, tapi pelari-pelari itu mendapatkan mahkota yang fana, mahkota yang mudah layu karena memang terbuat dari daun palem, kan. Tetapi orang beriman, orang percaya digambarkan seperti seorang atlet yang sedang berlari menuju garis akhir, ya. Tujuannya adalah untuk memperoleh mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Nah, Rasul Paulus mengatakan menguasai diri dalam segala hal supaya bisa mendapatkan mahkota. Kalau itu pelari dalam arti yang sebenarnya, dia lari begitu rupa, lalu menguasai diri untuk mendapatkan mahkota yang fana,
Tetapi kita harus lari dalam konteks begitu rupa dan menguasai diri dalam segala hal untuk memperoleh mahkota yang abadi. Nah, bagaimanakah caranya supaya kita layak dianggap seperti seorang pelari sampai ke garis akhir, ya, dan lalu menerima mahkota yang abadi? Sudah kita lihat. Yang pertama, bagaimanakah apa yang dimaksud dengan menguasai dalam segala hal itu supaya nanti dapat memenangkan mahkota? Bagaimanakah caranya supaya kita memperoleh mahkota yang abadi? Yang pertama adalah mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak. Mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat 1 sampai ayat 18. 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 18. Tidak perlu kita baca karena panjang, nanti teman-teman bisa baca sendiri teksnya itu. Jadi yang pertama adalah tadi mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak. Memprioritaskan pemberitaan Injil di atas hak. Pada ayat 1 sampai 18, Paulus menyampaikan argumentasinya sebagai seorang rasul yang mestinya berhak untuk mendapatkan penghidupan dari orang-orang yang dilayani. Tentu dalam konteks ini adalah jemaat di Korintus. Tetapi hak tersebut tidak diambil oleh Rasul Paulus supaya dia bisa memberitakan Injil tanpa rintangan. Ya, rupanya tanggung jawab dalam pemberitaan Injil itu terlalu kuat dalam diri Paulus. Hasrat memberitakan Injil dalam diri Paulus itu begitu kuat, sehingga ia tidak dapat berpikir. Sehingga dia mengesampingkan pikiran bahwa pemberitaan Injil itu sebagai sarana untuk mendapatkan uang. Pemberitaan Injil itu sebagai sarana untuk mendapatkan upah. Pikiran yang semacam itu disingkirkan, dibuang jauh-jauh oleh Rasul Paulus. Bagi dia yang terpenting adalah bagaimana Injil itu bisa disebarluaskan. Sebagai seorang rasul, Paulus punya hak untuk mendapatkan pengakuan. Lihat di ayat 1 dan 2. Di sini sangat jelas sekali, tapi Rasul Paulus seolah tidak begitu menghiraukan. Terserah kamu mengakui aku sebagai rasul atau tidak. Tapi buktinya saya adalah rasul, kan? Bukankah aku rasul? Bukankah aku seorang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Nah, itu syaratnya kalau rasul itu pernah melihat Yesus, ya. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Jadi ada hasil pelayanannya. Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Orang lain menganggap Paulus bukan seorang rasul. Bagi Rasul Paulus itu mungkin sudahlah tidak penting. Tapi yang jelas ada meterai yang kuat bahwa aku adalah seorang rasul, yaitu jemaat di Korintus, buah dari kerasulannya itu. Ketika Paulus mengatakan aku pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, mungkin orang menganggap bohong kamu gitu, ya. Tetapi buah dari penginjilan itu, kerasulan itu tidak bisa ditampik gitu. Sebagai seorang rasul, Paulus juga berhak untuk mendapatkan upah dari pelayanannya.
Kita bisa lihat di ayat 4 sampai 18 itu Paulus berargumentasi panjang lebar, memberikan ilustrasi bahwa seorang prajurit itu tidak mungkin, ya, sementara dia perang dia juga harus memikirkan kehidupannya. Tidak mungkin juga lembu yang sedang membajak itu diberangus. Seorang pelayan tempat kudus itu berhak untuk mendapatkan sesuatu dari tempat kudus itu. Itu argumentasi Paulus. Namun apa yang menjadi haknya sebagai seorang rasul itu tidak diambil untuk tadi mendapatkan upah, untuk mendapatkan penghidupan. Bahasa kita sekarang untuk mendapatkan PK, untuk mendapatkan apa? Tunjangan, gaji. Kenapa itu tidak diambil Paulus? Karena Paulus mengutamakan pemberitaan Injil. Paulus memprioritaskan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil itu di atas segala-galanya. Maka dia sampai berkata, kalau aku tidak memberitakan Injil, aku sama dengan berhutang. Jadi ia senang memberitakan Injil tanpa upah. Itu Paulus. Beda dengan orang-orang zaman sekarang. Dia senang memberitakan Injil karena upah. Karena dapat PK. Nah, saudara, dari sikap Paulus ini sudah bisa lihat. Ayat 12 misalnya. Di sana dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak, ayat 12. Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu, yaitu upah, ya, dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Perhatikan frasa berikutnya, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Kami tidak mempergunakan hak untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan tunjangan, untuk mendapatkan penghidupan. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil. Jelas sekali logika Paulus. Sebagai rasul dia berhak mendapatkan upah yang lebih besar. Tetapi itu tidak dipergunakan oleh Rasul Paulus. Tujuannya apa? Supaya pemberitaan Injil tidak mendapat rintangan. Lihat berikutnya ayat 14 sampai 15. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil, nah ini, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak itu. Jadi sebenarnya tidak salah ya, tidak dosa kalau orang memberitakan Injil, memang hidup dari pemberitaan Injil itu. Hanya memang untuk Paulus itu tidak digunakan, tidak pernah dipergunakan hak-hak itu. Paulus lebih suka membuat tenda, bekerja dengan tangannya sendiri untuk menghidupi dirinya dalam pelayanan itu. Ya tentu kalau saudara pelayanan dapat PK tidak salah. Karena memang orang yang bertakwa itu harus hidup dari Injil. Demikian juga adalah berdosa kalau ada jemaat atau orang-orang yang dilayani ya oleh seorang hamba Tuhan, lalu orang yang dilayani itu tidak memperhatikan kehidupan hamba Tuhan, itu juga berdosa. Tapi sekali lagi Paulus memilih untuk tidak menggunakan hak itu demi Injil bisa tersebar luas. Turun ayat 18. Seperti yang dikatakan seperti ini. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudaraku, ini yang dimaksud Paulus itu
menguasai diri dalam segala hal. Kalau digambarkan seperti seorang pelari itu berlari begitu rupa supaya dapat mahkota. Jadi menguasai dalam segala hal supaya Paulus nanti mendapatkan mahkota itu adalah tidak mengambil haknya, tidak mempergunakan haknya untuk mendapatkan tunjangan demi memberitakan Injil. Jadi mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak yang mestinya menjadi bagian hidupnya. Jadi jelas ya, pengertian menguasai diri dalam segala hal di ayat 25 tadi itu untuk supaya mendapatkan mahkota yang abadi adalah tidak mengambil hak bagi seorang rasul supaya pemberitaan Injil tidak terhambat. Mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak yang seharusnya dimiliki. Apakah berarti kalau kita melayani, kita harus menolak ketika diberi PK? Ya tentu tidak. Walaupun kadang-kala ada beberapa hamba Tuhan ketika habis pelayanan, habis khotbah, dikasih PK, dia bilang, Pak ini saya terima, tetapi saya kembalikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Tapi kalau sudah melayani lalu mendapatkan PK itu memang tidak salah. Tetapi kita tidak boleh melayani itu karena PK, karena uang, karena upah. Itu akan menjadi halangan. Itu akan menjadi rintangan. Ibarat seorang pelari kita tidak bisa lari karena kencang. Upah itu bukan tujuan pelayanan. Upah itu adalah buah dari pelayanan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar satu keluhan dari dua gereja. Bahwa gereja ini ada acara untuk mengadakan KKR gitu ya, dan mau mengundang hamba Tuhan besar, bukan besar tubuhnya tapi besar namanya. Ya, ketika panitia menelpon, lalu jadi hamba Tuhan ini sudah punya manajemen, seperti artis sudah ada manajemennya. Dan manajemennya mengatakan begini, oke, ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh panitia. Ya, tiket pesawat, ya pesawatnya harus Garuda. Ya minimal anak Garuda Citylink. Dan harus dijemput mobil yang pakai AC. Harus tidur di hotel yang berbintang. Dan PK-nya nanti tergantung berapa garis besar bebahnya. Nah, jadi kalau ya tidak tahu tarif per garis besar itu berapa. Terbayangkan kalau misalnya per garis besar itu dihargai 2 juta misalnya. Kalau dia bikin garis besar 3 sudah berapa? Kalau dia bikin garis besar 5, pas. Saudara, menurut saya seperti ini tentu bukan seorang pelayan Tuhan, bukan seorang pemberita Injil. Itu namanya memperdagangkan pelayanan, memperdagangkan firman Tuhan. Jadi kalau kita melayani, ya sudah melayani. Kalau memang dapat PK diterima, tidak suka cita melayani. Yang penting bagaimana Injil itu bisa diberitakan dengan tanpa rintangan. Daripada karena sikap kita terhadap mamon itu lalu kemudian membuat Injil justru dihujat orang. Injil dipagari, tidak bisa lagi kita beritakan karena apa? Sikap kita yang tamak. Yang atas nama, ini hak saya kok, seorang pemberita Injil harus hidup dari Injil. Tapi kita harus bijaksana. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita memperoleh mahkota yang abadi? Yang pertama tadi mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak. Yang kedua adalah mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa di atas kebebasan. Ayat 19 sampai dengan ayat 23. Perhatikan, saya tidak akan baca semua.
Ya. Di ayat 19 sampai 22 atau 23, Saudara, Paulus beralih dari argumentasi ya terhadap hak sebagai seorang rasul yang tidak digunakan, yang tidak diambil. Maka pada bagian kedua ini Paulus menyampaikan argumentasinya dalam menggunakan kebebasannya, dalam menggunakan kebebasan sebagai seorang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus demi keselamatan jiwa-jiwa. Sebagai hamba Kristus, Paulus tidak terikat lagi atau tidak lagi hidup di bawah hukum-hukum Yahudi. Pun demikian, ia tidak terikat dengan hukum-hukum di luar Yahudi. Ya, hukum-hukum yang orang-orang Yunani. Paulus juga tidak terikat dengan orang-orang yang masih lemah dalam hati. Kalau sudah baca di pasal 8 terkait dengan makan persembahan, makan daging persembahan. Ya. Setelah menjadi hamba Kristus, dia hidup di bawah hukum Kristus, yaitu hukum kasih karunia. Namun demi menyelamatkan banyak orang, Paulus rela seolah-olah berada di bawah hukum orang Yahudi. Seolah dia berada di bawah hukum orang-orang non-Yahudi. Seolah Paulus hidup sebagai orang-orang yang lemah. Demi keselamatan jiwa-jiwa. Demi dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Pernyataan supaya Paulus dapat memenangkan sebanyak mungkin orang, itu dalam bagian ini diulangi sampai 6 kali. Berarti itu sangat penting, ya. Sangat penting. Berarti kan ayat 19 sampai 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ayat 19 sampai 22. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Tujuannya adalah supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara, ini luar biasa. Paulus sebenarnya tidak punya kewajiban untuk hidup di bawah hukum Taurat, tidak punya kewajiban untuk hidup seperti orang-orang yang tidak di bawah hukum Taurat. Paulus sebenarnya tidak punya kewajiban juga untuk hidup seperti orang-orang yang masih lemah. Ya. Tetapi Paulus karena memiliki orientasi bagaimana supaya saya bisa memenangkan sebanyak mungkin orang, tidak apa-apa. Bahwa saya seolah-olah seperti orang Yahudi. Sebetulnya ketika Tuhan memanggil Paulus dikhususkan untuk memberitakan Injil bagi orang-orang non-Yahudi. Tetapi sebagai orang Yahudi, dia punya beban terhadap bangsanya sendiri. Ya. Itu sebabnya tidak apa-apa. Yang penting aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Itulah sebabnya setiap kesempatan ketika dia mendatangi satu tempat, selalu yang dicari adalah sinagog. Sinagog itu adalah tempat ibadah orang Yahudi.
Dan dia masuk di sana. Ada kebiasaan dalam sinagog itu kalau ada tamu, maka tamu itu kesempatan untuk berbicara. Nah, momen itulah yang digunakan oleh Paulus untuk memberitakan Injil. Apakah ini berarti Paulus itu seorang rasul yang inkonsisten atau pribadi yang tidak stabil seperti Bunglon gitu? Ya, tahu ya Bunglon. Atau dia seorang rasul yang mudah kompromi? Bukan. Tetapi Paulus tidak mau menggunakan status sebagai orang yang merdeka supaya dia dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini berbicara bagaimana caranya supaya dapat menjangkau orang banyak, supaya dapat memenangkan orang banyak tanpa harus mengorbankan esensi iman dan esensi Injil itu sendiri. Ya, tentu saudara yang di jurusan prodi misiologi akan dijelaskan bagaimana macam-macam metode untuk memenangkan jiwa-jiwa itu. Jadi saudara, pengertian kedua dari frasa menguasai diri dalam segala hal di ayat 25 itu adalah supaya dapat memenangkan mahkota adalah mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa itu di atas kebebasan di dalam Kristus. Ya. Paulus tidak terikat oleh hukum Yahudi, Paulus tidak terikat oleh hukum non-Yahudi. Biar bebas. Namun demikian, demi memenangkan sebanyak mungkin orang, dia menguasai diri begitu rupa, lalu bertindak seolah-olah seperti orang Yahudi, seperti orang-orang non-Yahudi untuk memenangkan mereka, untuk menyelamatkan mereka. Seperti Paulus rela mengubah kebiasaannya, keinginannya, cara hidupnya. Kalau hal tersebut menyebabkan orang lain tersandung, ya dia ubah. Maksudnya orang lain tersandung itu orang-orang yang masih dikuasai hukum Taurat, masih dikuasai oleh adat istiadat mereka. Yang penting adalah bagaimana supaya itu tidak menjadi halangan hidupnya. Memenangkan banyak orang yang belum percaya. Dia rela mengorbankan kebebasannya supaya banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Maka kita pun harus beradaptasi dengan lingkungan di mana kita melayani supaya kita bisa diterima dan memenangkan jiwa-jiwa. Itu saudara, mengadaptasi kearifan lokal tempat di mana seharusnya ditempatkan oleh Allah. Tujuannya adalah supaya kita bisa diterima kehadiran kita di situ. Dengan keadaan kita yang bisa diterima di situ, maka kemudian kita bisa leluasa memberitakan Injil. Dan itu oleh kuasa Roh Kudus sangat memungkinkan orang itu bisa dimenangkan. Contoh yang paling jelas adalah dalam Kisah Rasul pasal 16 itu 1-3. Kan Paulus menentang keras orang Yahudi yang punya konsep bahwa keselamatan itu percaya Yesus plus sunat, gitu kan? Artinya tidak boleh sunat. Gitu. Tetapi ketika Timotius yang ibunya orang Yahudi dan bapaknya orang Yunani, orang kafir itu, mau pelayanan di daerah di tengah-tengah orang Yahudi, maka Paulus memerintahkan supaya Timotius disunat. Tujuannya apa? Apakah supaya Timotius selamat? Tidak. Tujuannya adalah supaya Timotius bisa diterima di tengah-tengah pelayanan yang mayoritas orang Yahudi itu. Sehingga Timotius bisa leluasa memberitakan Injil dan memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi saudara, apakah saudara ingin mendapatkan mahkota yang abadi? Kuasailah diri, menguasai diri dalam segala hal. Yaitu dalam konteks 1 Korintus pasal 9 ini adalah mengutamakan pemberitaan Injil di atas hak
memprioritaskan pemberitaan Injil di atas keinginan kita, kesenangan kita atas nama hak kita, dan mengutamakan keselamatan jiwa-jiwa di atas kebebasan yang kita miliki. Selamat melayani dan nantikan mahkota yang abadi akan sematkan kepala saudara. Tuhan Yesus